ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfir wa yu'ali darajatin fil jannah wa yamuha bi sababihim wa qaramihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ مِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقول بدعة ضلالة وقول ضلالة في النار. أي كما قال معلم رحمه الله شيخ الإمام سيد الحمام الغزالي رحمه الله تعالى على تفسير سورة ياسين من آيات واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Hadirin al-kiram, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat pilih suku, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, segenap DKM Masjid Al-Muhajirin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali unta rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia dan nikmatan. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adah bi ahkami syariah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersalawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah cinta kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ummah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahullah, halaman 6 ya, baris ke-10 dari bawah, melanjutkan ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Halaman 6, di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam memutus 2 orang utusan, namun keduanya
sebelum berdakwah telah dipenjara. Akhirnya Nabi Isa mengutus seorang ketua dari Hawarin, yaitu yang bernama Sam'un, untuk membebaskan keduanya dan berdakwah ketiganya. Kemudian mereka bertiga bertemu dengan raja di negeri Intokiyah, ya. Wa qala al-malik, maka berkatalah raja, halaman 6 baris ke-10, ya, qadirun ala kulli syai', ilahana, Tuhan kami, qadirun ala zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa qala, maka berkata al-malik, yaitu raja, innaha huna mayyitan mata mundu sab'ati ayyamin. Malik berkata, raja itu berkata, innaha huna, sesungguhnya di sini kami mayyitan, memiliki mayit, ya, memiliki jenazah, mata yang telah mati, mundu sab'ati ayyam, semenjak 7 hari yang lalu. Jadi ini Malik, raja ingin membuktikan akan kerasulan 3 orang utusan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. 2 orang yang dipenjara ini karena tidak menunjukkan akan kemuliaannya, tidak menunjukkan akan kemukjizatan Nabi Isa, maka dipenjara. Akhirnya dibebaskan oleh Sam'un yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk membebaskannya. Wa inni akhartuhu wa lam adfanhu hatta yarji'a abuhu wa kana abu ghaiban. Raja berkata, wa inni, sesungguhnya aku, akhartuhu, menunda dirinya, walam adfanhu, dan tidak menguburkannya. Jadi itu ada mayit yang matinya sudah 7 hari tidak dikuburkan oleh sang raja. Hatta yarji'a abuhu, hingga kembali orang tuanya, artinya datang ke orang tuanya kepada dia. Wa kana abuhu ghaiban, dan orangnya itu ghaiban, tidak diketahui. Faja'u, maka didatangkanlah oleh mereka, ilal mayyit, seorang mayit. Faqad taghayyara launuhu, di mana mayit itu betul-betul telah berubah warnanya. Mayit sudah berubah, ya, udah 7 hari. Ya, mungkin tidak dibalsem atau gimana, ya, mungkin bau, kemudian keadaannya sudah hancur, warna kulitnya sudah berubah menjadi hitam dan sebagainya. Faja'ala yad'uwana rabbuhuma, Faja'al, kemudian melakukan kedua orang tersebut, yaitu utusan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yad'u, untuk berdoa, Rabbuhuma, kepada Tuhan mereka, ala niyatin, dengan terang-terangan. Jadi ingin menunjukkan tentang mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa, saudara, punya mukjizat, ya, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang punya penyakit lepra, dan juga bisa menghidupkan dengan izin Allah orang yang telah mati. Nah, mukjizat ini pun Nabi Isa ketika memerintahkan kepada sahabatnya atau umatnya untuk berdakwah juga dibarengi dengan mukjizat beliau, ya, sama dengan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad punya mukjizat, yaitu Al-Quran. Ketika umatnya berdoa juga menggunakan mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ya, nah, Al-Quran ini meskipun Rasulullah sudah tidak ada, tetap Al-Quran masih tetap ada, mukjizatnya masih tetap berlaku. Berbeda dengan para nabi dan para rasul, di mana mukjizat itu ada ketika mereka ada. Ketika mereka sudah tidak ada, maka tidak ada lagi mukjizatnya. Ya. Makanya ketika Nabi Isa alaihissalam memerintahkan atau mengutus 2 orang utusannya untuk berdakwah di negeri Intokiyah, dan kemudian ditangkap, maka diperintahkan dikuatkan dengan 3 utusan yang selanjutnya yang bernama Sam'un. Mereka ini diberikan oleh Nabi Isa, yaitu mukjizat beliau.
sama mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang buta menjadi melek, bisa menyembuhkan orang penyakit lepra, dan bisa menghidupkan orang yang telah mati. Sama, ya. Makanya Malik atau raja ini menyatakan di sini ada seorang yang sudah mati. Matinya udah lama nih, udah semenjak 7 hari yang lalu. Dan belum dikuburkan karena menunggu orang tuanya, ya. Maka didatangkanlah mayit itu yang memang sudah berubah. Maka dua utusan Nabi Isa ini faja'ala yad'uwanu rabbuhuma ala niyatin. Mereka melakukan doa kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala sam'una yad'una rabbahu sirran. Sementara utusan yang ketiga yang bernama Sam'un itu, beliau pun berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya sirran, dengan sembunyi-sembunyi. Karena jangan sampai raja tahu kalau Sam'un ini juga adalah utusan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Faqama mayyitu, maka kemudian berdirilah mayit, artinya hiduplah mayit itu. Biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, dan berkatalah mayit, inni qad muttu sab'ata ayyam. Sungguh aku telah mati selama 7 hari. Wa muttu musyrikan, dan aku mati dalam keadaan sebagai orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Fa adkhiltu fi sab'ati awdiyatin minan nar. Maka aku dimasukkan fi sab'ati, di dalam 7 awdiyatin, 7 jurang minan nar, yang ada di alam neraka. Karena orang ini mati dalam keadaan musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mati belum dikubur, ya, belum dikubur. Masih mati, belum dikubur. Fa adkhiltu wa udkhiltu fi sab'ati awdiyatin minan nar. Maka aku dimasukkan ke dalam 7 jurang yang ada di dalam neraka. Belum mati saja udah dimasukkan dalam api neraka, ya. Fa ana akhadhirukum amma antum fihi fa ana uhaddzirukum. Maka aku memperingatkan, memperingatkan kepada kalian semua, amma, terhadap apa-apa, antum, yang kalian fihi, ada di dalamnya. Artinya apa yang kalian perbuat, apa yang kalian sembah sekarang ini, ya. Aku memperingatkan kepada kalian terhadap apa-apa yang kalian sembah pada saat ini. Fa aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala al-mayyit, kemudian berkatalah mayit itu, futihat, ya. Futihat. Qala mayyit, maka berkata mayit, futihat abwabus sama. Ketika itu futihat abwabus sama, terbukalah pintu-pintu langit. Fa idza nadarta ra'aitu saban hasanal wajhi. Fa idza, maka tatkala nadartu, aku memandang, ra'aitu, nampak, saban, seorang laki-laki, seorang pemuda, hasanal wajhi, yang tampan rupanya, yasfa'u, yang sedang menolong, liha ula'i thalathati, kepada 3 orang ini, ya. Jadi dia bercerita nih, mayit ini bercerita setelahnya dihidupkan oleh 2 orang utusan Nabi Isa bersama dengan Sam'un sebagai penguat dari utusan Nabi Isa. Dia kemudian hidup, dan kemudian dia bercerita bahwa memerintahkan kepada semua orang yang ada di sekitar itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, futihat abwabus sama, ketika terbuka olehku pintu-pintu langit. Dan ketika itu dia melihat, nampak seorang anak muda yang wajahnya begitu tampan, yang sedang menolong 3 orang ini, ya.
Faqala al-Malik, maka berkatalah Malik raja ini, wa minatsalats, siapakah ketiga orang itu? Qala, berkata mayit ini, ahaduhum, salah satu dari mereka, Sam'un, yaitu Sam'un. Wa hadani wa asara ila sahibaihi, dan kemudian memberikan isyarat, dan yang kedua itu diberikan isyarat sambil berisyarat ila sahibihi, kepada sahabat atau kepada orang yang berdoa tadi, dua orang tadi, yaitu utusan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Fata'ajjabal Malik wa lamma 'alima Sam'una ayyi anna qawlahu qad athara fil Malik. Fata'ajjabal Malik, maka sungguh terkejut Malik, ya. Sungguh terkejut. Ada sesuatu yang begitu luar biasa, orang mati kok bisa hidup, gitu ya. Ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Falamma 'alima Sam'un, maka tatkala Sam'un mengetahui anna qaulihi, sesungguhnya perkataan jenazah itu qad athara fil Malik, membekas, sungguh membekas di dalam diri seorang raja, akhbaruhu bil halid, maka dikabarkanlah kepada raja fil hal, tentang keadaan itu, wa da'ahu ilal Islam, dan diajaklah raja itu untuk masuk ke dalam Islam, ya. Ya, meskipun nama agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam bukan Islam, namanya adalah agama samawi, ya, agama yang datang dari langit. Ajarannya sama dengan agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia, dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah dengan Allah redha kepadanya, wa raditu lakumul Islam madina. Allah redha kepada dirinya Islam sebagai agamanya. Fa'amana al-Malik, maka berimanlah raja tadi. Wa amana qaumuhu, dan beriman pula kaumnya. Wa kafaral akharuna, dan yang lainnya masih dalam keadaan kufur. Wa man lam yu'min, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, saha Jibril alaihi salatu wasallam, berteriaklah Jibril alaihi salatu wasallam, sayhatan, dengan teriakan yang begitu menggema, fahalaku, kemudian semuanya binasa. Ini malaikat Jibril alaihi salatu wasallam benci kepada orang yang ingkar kepada Allah, ya. Di negeri Antakia, Malik rajanya beriman dan sebagian dari kaumnya beriman, tapi banyak pula yang tidak beriman, artinya mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihi wasallam sahha, dia berteriak dengan teriakan sayhatan, teriakan yang sangat menggema, hingga mengakibatkan fahalaku, mereka semua dalam keadaan mati atau binasa. Wa fi riwayatin qila inna banatal Malik tuwaffiyat, wa qala Sam'un ya ayyuhal Malik utlubu min hadaini rajulaini ayyuhya ibnataka, fa talaba al-Maliku dzalika minha. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain qila dikatakan anna banatal Malik, sesungguhnya raja itu memiliki seorang anak perempuan, tuwafiat, yang telah wafat. Ya, raja punya anak sudah mati. Faqala Sam'un, kemudian Sam'un itu berkata kepada Malik, ya ayyuhal Malik, wahai raja, udlubu, mintalah engkau min hadainil rajulaini, kepada dua orang utusan itu, ayyuhiyal ibnataka, agar menghidupkan anak perempuanmu. Fatalabal Malik, maka kemudian Malik raja itu meminta zalika, dengan apa yang telah disarankan oleh Sam'un, minha, meminta kepada keduanya. Faqama, maka keduanya berdiri, wa shallaina, dan kemudian melaksanakan salat, wa da'awa fil alaniyati, dan berdoa, keduanya berdoa dengan terang-terangan. Jadi terang-terangan karena ingin menunjukkan akan kemukjizatan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam, agar raja percaya
bahwa mereka ini adalah utusan Nabi Allah Isa yang memang utusan untuk mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa sab'una ma'ahuma fi sirri, dan Sam'un pun bersama dengan mereka berdoa dengan keadaan sirri, yaitu sembunyi-sembunyi. Fa ahyallahu ta'ala mar'ada, maka dihidupkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala wanita tadi yang mati, yaitu putri dari raja tadi. Wa nasaqqa qabru, kemudian pecahlah kuburnya, artinya kuburnya itu menggelegar, pecah. Fa kharajat, dan keluarlah anak perempuan itu. Faqalat aslimu fa innaha sadiqani, dan berkatalah anak perempuan raja tadi, yaitu putri raja tadi, aslimu, berislamlah kalian atau islamlah kalian semua. Fa innahuma, karena sesungguhnya dua orang ini, dua utusan ini, sadiqani, yaitu orang-orang yang benar, utusan yang benar. Summa qalat, kemudian berkata pula, fama adunnukum tuslimuna, maka tidaklah aku menyangka, tuslimuna, kalian semuanya Islam. Summa sa'alal malik, dan kemudian bertanyalah raja, minanatihi, kepada anak perempuannya, kaifa halaka fil akhirah, bagaimana keadaan engkau di akhirat? Qalat, maka berkata putrinya tadi, li sab'ata ayyam, aku berada di kubur ini selama 7 hari, mundu ana mutu, dan aku sudah berada dalam keadaan mati, artinya mundu saat, sejak aku mati, ya. Maka mundu ana mutu, sejak aku mati, uridtu, maka aku disodorkan ala a'malihim, akan catatan-catatan amalku. 7 hari dicatat, catatannya disodorkan, ini catatan kalian. Fawajadtu nafsi, dan aku menemukan catatan-catatan diriku, kafiran, sebagai orang kafir, tercatat sebagai orang kafir, karena belum ada risalah, ya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah aku melihat catatan-catatanku, setelah aku betul-betul memeriksa catatan-catatanku, dan termasuk aku adalah orang-orang yang kafir, yang mensekutukan Allah, yang tidak bertauhid kepada Allah, maka uzibtu kulla yaum, aku pun diazab setiap hari, fi dari minan nar, di rumah di dalam neraka. Ad-dar, rumah. Jadi dalam satu riwayat dinyatakan nanti orang-orang kafir, saudara, orang-orang ahli neraka, mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian mereka itu punya rumah sendiri-sendiri, ya. Begitu mereka masuk, maka pintunya ditutup dengan api, dan mereka tidak bisa melihat keluar, dan yang di luar tidak bisa melihat dirinya. Karena pada hakikatnya orang yang berada di alam neraka, mereka terpenjara, mereka nggak bisa kemana-mana, ya. Itu orang yang ada di dalam neraka, gak akan mungkin bisa mereka minta tolong kepada siapapun, karena mereka tidak bisa melihat keluar, dan yang di luar pun tidak bisa melihat dirinya. Itu kondisi yang ada di alam neraka. Beda orang yang ada di alam surga, ahli surga. Ahli surga ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun misalnya dia berada di neraka, berada di surga yang berlainan, mereka dibebaskan. Boleh mereka beranjang sana kemari, boleh mereka bersilaturahim ke sana kemari. Ini adalah kondisi orang-orang yang ada di alam surga. Mereka bebas, ya, bebas, mau kemana saja bebas. Ya, surga tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau seandainya di surga cuma satu tempat doang, kagak kemana-mana, berarti dia nggak bebas, kagak merasakan kebahagiaan. Ini kondisi surga, ya. Dalam sebuah riwayat diceritakan seperti itu. Neraka pun demikian. Neraka tempat yang menyedihkan, tempat yang tidak bisa bebas. Maka orang yang berada di neraka, dia akan masuk ke satu tempat, dar, yaitu rumah, kemudian ditutup dengan api, dan mereka tidak bisa melihat kemana-mana, dan yang di luar pun tidak bisa melihat dirinya, dan dia tidak bisa kemana-mana, hidup dengan sendiri di dalamnya, ya. Maka di situ tuh, uzibtu kulla yaum fi darin minan nar, diazab aku setiap hari, fi darki minan nar, di tempat neraka.
wala yasbahu adzabun wahidun biwahidatin, tidaklah sama, ya, tidaklah serupa azab wahidun, azab yang satu dengan azab yang lain. Berbeda-beda tuh azabnya di alam apa, di neraka, enggak sama, ya. Azab berbeda-beda, satu azab dengan azab yang lainnya, dan ini diderita oleh putri raja Intokiyah. Falamma kuntu fi dari sabi'atin, maka tatkala aku berada di negeri itu, sabi'atin, setelah 7 hari itu, jauh, maka datanglah orang ini, 2 orang, biruhi, dengan mengambil rohku, ila jasadi, dan meletakkannya ke dalam jasadku. Faqalu, kemudian mereka berkata nih, 2 utusan Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata, unzuri, lihatlah oleh engkau, ilal hawai, kepada udara itu. Fanadharat, maka aku pun memandangnya. Wa qad futihat abwabas sama, dan kemudian aku melihat pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raaitu, dan aku menyaksikan rajulan, 2 orang laki-laki, hasanan wajhin, yang memiliki wajah yang tampan, ya, 2 laki-laki itu. Faqad madda yadahu, mengulurkan kedua tangannya, yasfa'u lihaula'i salasati, di mana menolong, mereka ini menolong kepada 3 orang tadi. Faqala, berkata al-malik, seorang berkata raja itu, minas salati, siapakah, manis salasatu, siapakah 3 orang tadi? Faqala, berkata putrinya, hadza sabun, yakni sabun. Hadza, ini adalah seorang pemuda, yakni sabun, yang bernama Sabun. Wa hadani, dan yang kedua itu, yakni hadaini rajulaini, yaitu 2 orang utusan dari Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Wa qalat, summa qalat, kemudian putri itu berkata, ya abi, wahai ayahku, haula'i thalathatu, 3 orang itu, qad akhaduni, adalah orang yang telah merebut diriku, min dhafirati, dengan mencengkram pundukan rambutnya, ya. Wa akhrajuni minan nar, dan mengeluarkan diriku dari api neraka. Luar biasa, ya. Faputihat aini, dan aku pun membuka mataku. Faraitu, maka aku melihat nafsi diriku, fi hadzal makan, berada di tempat ini. Jadi begitu dia membuka matanya, dia berada di hadapan ayahnya, ya, di alam dunia. Jadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lantaran mukjizat Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam yang memang ditransfer kepada 2 utusan tadi, ya. Summa talabat ibnati minar rasulaini, kemudian meminta putrinya raja tadi kepada 2 orang utusan, ayyuraddaha ilal makaniha, untuk mengembalikan dirinya ke tempatnya. Faraddaha, maka dikembalikanlah dia. Fa'adat ila qabriha, dan dia berada di alam kuburnya kembali. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dinyatakan, amantu waradatil ila qabriha. Amantu, wanita tadi atau putri raja tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waraddati ila qabriha, dan dia pun kembali ke alam kuburnya. Jadi sebelum dia kembali ke alam kubur, dia telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti menjadi seorang muslim, beruntung kalau orang muslim, ya. Karena orang muslim pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu adalah tempat di mana awal mula atau rumah awal manusia, ya. Tempat tinggal pertama manusia itu adalah surga, saudara. Karena Nabi Adam alaihi salatu wasalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam ditempatkan oleh Allah di surga. Jadi rumah tinggal atau
ya kampung halaman, ya kampung halaman manusia adalah surga. Pantas kalau kemudian Rasul menyatakan kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau. Ya. Kagak mau berarti dia enggak mau kembali ke kampung halamannya. Artinya orang yang kagak mau kembali ke kampung halamannya adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah atas dirinya. Ya, harusnya kalau kita mau kembali ke kampung halaman kita selamat, ya otomatis kita harus menyelamatkan diri kita untuk bisa kembali ke kampung halaman. Kalau seandainya kita kagak mau selamat, berarti kita nggak akan kembali ke kampung halaman. Demikian pula manusia. Kalau dia selamat hidupnya di alam dunia dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dia selamat. Maka dia akan kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Ya. Nah, kalau kagak sampai ke kampung halaman, maka dia akan tercecer kemana-mana tuh. Kalau manusia maka berada di alam neraka. Umat, terutama umat Rasulullah karena jaminan dari Rasulullah meminta jaminan ya kepada Allah saat Rasulullah hendak dicabut ruhnya. Kan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kaifa ummati ba'dal wafati yadkhuluna jannah kulluhum. Wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku setelah aku mati? Apakah mereka akan masuk ke dalam surga semua? Kemudian Allah menyatakan, kullu ummati dakhalat jannah. Seluruh umatmu akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah, illa man aba, kecuali yang kagak mau masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang memang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mungkin ada orang yang kagak mau masuk surga. Betul kan? Kalau ditanya orang kafir juga, kalau ditanya mau masuk surga pasti mau. Gitu kan? Tapi kan surga itu adalah bukan asbab karena amal kita masuk surga, karena redanya Allah. Ya, redanya Allah lah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Karena surga itu milik Allah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril bingung jawabnya. Ana arifuni ya Rasulullah, aku nggak ngerti ya Rasulullah. Ya, karena surga itu punyanya Allah, prioritas Allah. Allah yang akan memasukkan siapa yang sudah ditentukan oleh Allah dengan redha-Nya. Maka aku nggak bisa menentukan. Maka kemudian Allah menyatakan untuk kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Ya, nah saudara, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kelak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini putri raja ini setelah dihidupkan oleh utusan Nabi Isa alaihissalam, kemudian sebelum dia kembali ke alam kuburnya, kembali mati, maka dia pun beriman kepada kedua orang utusan tadi. Karena kedua orang utusan tadi dinyatakan shadiqani, mereka adalah utusan yang benar yang mengajak kepada tauhid, pengtauhidan kepada Allah, beriman kepada Allah dan menjalankan syariat ajaran Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa bi riwayati, dan dalam riwayat yang lain, ma'amana Malik, tidaklah beriman raja, bal baqiya 'ala kufrihim, akan tetapi dia tetap dalam keadaan kufur. Summa qala al-Malik, maka berkatalah raja itu, lahum, kepada mereka, majitum hadza baladan illa bin nifaq. Ya, majitum, tidaklah engkau datang, tidaklah kalian datang, hadzal balad, ke tanah ini atau ke negeri ini, illa, kecuali bin nifaq, kecuali kalian mengabarkan tentang kemunafikan. Ya, dianggap bahwa utusan Nabi Isa ini adalah para munafik yang memperlihatkan tentang kemunafikan. Padahal raja sudah melihat kebesaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam lewat utusannya, tapi tetap nggak beriman. Ya, kalau memang sudah ditentukan oleh Allah tidak beriman. Namun saudara, sebenarnya
Memang manusia sudah ditentukan oleh Allah ya di alam ajali ketidakimanan mereka. Namun sebenarnya juga Allah kan memberikan kepada manusia akal, ya, akal dengan nafsu. Kalau seandainya akal dipergunakan dengan baik, dia bisa melihat dengan kebenaran. Akal artinya digunakan potensi akal untuk melihat akan kebenaran risalah para nabi. Harusnya dia beriman, ya, apalagi Allah telah memperlihatkan tanda-tanda bukti-bukti akan kebesarannya lewat utusannya. Harusnya dengan akal mereka membenarkan. Nah, karena terkadang akal itu terkalahkan oleh nafsu, ya. Banyak orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, selalu diperdaya oleh nafsunya. Yang benar jadi salah, kan gitu, ya. Yang benar jadi salah. Nah, inilah orang-orang yang memang menjauh dari hidayah. Meskipun hidayah itu milik Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Meskipun hidayah itu milik Allah, namun kalau seandainya seorang hamba yang telah diberikan oleh Allah potensi akal untuk bisa melihat kebenaran dan dia berusaha untuk meraih kebenaran tersebut, ya, dia berusaha, maka dia akan dapat. Meskipun di alam ajali dia sudah dinyatakan oleh Allah sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah. Itu tergantung dari manusianya. Jadi manusianya. Ya, seperti contohnya ada satu kisah di zaman Nabi Musa. Ya, ada satu kisah. Ini cuma sekedar kisah saja, ya. Di zaman Nabi Isa itu ada suami istri yang memang miskin. Di alam ajali dia sudah ditentukan sebagai orang yang miskin, kagak mungkin bisa kaya. Ya, ini sebagai satu ilustrasi saja untuk bisa kita kiaskan, ya. Nah, istrinya pengen banget jadi orang kaya, maka minta kepada suaminya, wahai suamiku, engkau kan tahu Nabi Musa itu adalah nabi yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin miskin, aku ingin menjadi orang kaya. Mintalah kepada Nabi Musa agar dia berdoa untuk kita agar Allah memberikan kita kekayaan. Datanglah nih. Udah berkali-kali dibujuk oleh suaminya, oleh istrinya. Suami ini akhirnya ngalah, datang kepada Nabi Musa. Kemudian dia bercerita kepada Nabi Musa keinginannya, ingin jadi orang kaya. Ada Nabi Musa, baiklah, didoakan oleh Nabi Musa. Begitu didoakan, nggak lama kemudian Jibril datang menceritakan, ya Musa, orang tersebut di alam ajali udah tercatat sebagai orang kaya, orang miskin, nggak akan mungkin kaya, gitu ya. Udah miskin, nggak mungkin kaya tuh, miskin udah. Akhirnya Musa berkata kepada orang tuh, Pak, di alam ajali bapak nggak jadi kaya, miskin, udah miskin, ditentukan oleh Allah miskin, gitu. Nah, istrinya ngambek begitu dikasih tahu. Namanya perempuan, ya kan, ngambek nih istrinya. Masa sih kagak bisa dirubah oleh Musa? Kan Musa punya mukjizat, dekatnya sama Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Ya, harusnya bisa dong Musa merayu Allah. Maka datang lagi tuh kepada Musa, minta lagi agar berdoa kepada Allah. Nah, alhasil berdoa. Kemudian karena keinginan yang begitu kuat dari istrinya, Allah pun memberikan izin. Kata Allah kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Musa, baik, dia bisa kaya, tapi kayanya nggak lama, cuma 2 tahun kayanya. Bisa nikmatin kekayaan cuma 2 tahun, nggak lama. Akhirnya dikabarkan, boleh kamu kaya 2 tahun doang, setelahnya 2 tahun kamu miskin lagi. Karena memang di alam ajali dicatat sebagai orang miskin, kan gitu. Nah, kata istrinya, biarin dah, mau 2 tahun nggak apa-apa, jangan 2 tahun, 1 tahun juga nggak apa-apa, yang penting bisa ngerasain kaya, gitu. Ya, bisa ngerasain kaya. Alhasil diberikanlah kekayaan. Kekayaan ini 1 tahun dia merasakan kekayaan, merasakan bagaimana jadi orang kaya. Ya, wah enak. Begitu di tahun yang menginjak tahun pertama mau tahun kedua, dia mikir nih, saya kaya cuma 2 tahun. Ya, 1 tahun lagi ini sudahlah saya berbagi. Nih rizkinya dibagi-bagiin. Ya, orang yang ada di sekitarnya itu kagak ada yang miskin, kagak ada yang menderita.
Setiap hari dia masak dengan masakan-masakan yang yang enak, yang lezat, diberikan kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Orang yang minta tolong, minta bantuan selalu ditolong dengan dirinya. Ya, dengan begitu amat sangat luar biasa nih dermawannya nih. Akhirnya 2 tahun kemudian kagak miskin, saudara. Gak miskin, tambah kaya. Kemudian 3 tahun kemudian gak miskin, tambah kaya. Nah, Nabi Musa bingung, gak mungkin malaikat bohong, betul gak? Gak mungkin malaikat bohong. Loh, kok ini katanya cuma 2 tahun doang ngerasain kaya, tapi kok udah 3 tahun masih tetap kaya, gak miskin-miskin. Rupanya bisa dirubah tuh, catatan di alam ajali bisa dirubah dengan konsep kita sendiri. Kita misalnya nih ada seorang manusia sudah di alam ajali sudah dinyatakan sebagai orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika dia menggunakan akalnya melihat kebenaran dan berusaha untuk mencari kebenaran, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Jadi yang namanya hidayah, meskipun Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha, bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah, namun bisa dirubah dengan potensi yang ada pada diri kita. Karena Allah telah memberikan kepada kita akal, ya. Dengan akal inilah kita harus bisa melihat kebenaran. Apa yang sudah disampaikan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, harus betul-betul kita lihat tuh dengan akal yang cerdas, akal yang sehat. Jangan sampai akal kita terkalahkan dengan nafsu kita. Kalau akal terkalahkan dengan nafsu, maka yang benar bisa salah, saudara. Betul nggak? Ya. Nah, itulah makanya orang-orang yang belum mendapat hidayah, kalau dia berusaha, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini raja ini memang meskipun mungkin dulunya sudah dinyatakan oleh Allah di alam ajali sebagai orang yang kafir, kemudian dia nggak bisa melihat tuh apa yang sudah diperlihatkan oleh kedua utusan Nabiullah Isa dengan Sam'un, maka dia tetap tidak beriman kepada Allah. Wa baqiya 'alal kufri, bahkan dia tetap dalam keadaan kufur. Bahkan dia menyatakan qala lahum ma ji'tum hadza baladan illa bin nifaq, ya. Majitum, tidaklah kalian datang hadzal balad, ke tempat ini atau ke negeri ini, illa nifaq, kecuali hanya melakukan perbuatan munafik, ya, nifaq. Wa qalu ma antum illa basyarum mithluha, dan berkatalah mereka ma antum, tidaklah kalian illa kecuali manusia mithluha, yang sama sebagaimana kami, yakni ma antum mursaluna bal antum basyarum mithluna. Ya, ini tidaklah kalian itu sebagai utusan Allah, bal antum, bahkan kalian itu basyaran, yaitu manusia biasa, misluna, sebagaimana kami manusia. Wa ma anzalna rahman min syai'in in antum illa takdzibun wallahu a'lam bissawab. Baik, jemaah Allah SWT, inilah ayat surah Yasin dari ayat wadrib lahum mathan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna faqalu inna ilaikum mursalun. Insyaallah ini masih ada kaitannya, ya. Ayat ini masih ada kaitannya ayat yang selanjutnya, yaitu wa ma anzalna rahmana min syai'in in antum illa takdzibun. Baik. Ada yang mau ditanya? Ya, Pak. Fadhal. Ya, kalau kita ketahui kan sini Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah. Itu kan dalam sejarah dan dalam perjanjian baru Injil telah diceritakan tentang Ashabul Qaryah. Tetapi mengapa di sini dalam Al-Qur'an juga, khususnya surat 13 dan 14 Yasin, menceritakan lagi Ashabul Qaryah? Ini ya alasan itu maksudnya dalam Al-Quran, dalam ayat 13 dan 14 itu sudah dijelaskan. Ini berkaitan tentang orang-orang yang ada di kota Mekah, ya. Yakni ya Muhammad bayyin li ahlil Makkah ahwalul ahlad intaqiyah, menjelaskan kepada ahli Mekah bahwa dulu juga ada satu negeri yang datang utusan kepadanya kemudian ditolak. Kemudian engkau pun demikian, engkau adalah utusanku, kata Allah. Dan kemudian para penduduk kota Mekah pun menolak dirimu, gitu. Maka
terangkanlah ini gitu loh. Di mana sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat, kitab Injil bahwa utusan-utusan Allah pasti akan ditolak oleh penduduk yang ada di negeri itu terhadap risalah kenabian utusan-utusan Allah. Jadi seakan-akan menguatkan Rasulullah. Jangan engkau bersedih ya Rasulullah gitu loh. Engkau sama dengan yang lain, pasti engkau akan ditolak juga gitu. Maka di sini dikatakan bayyin li ahlil Makkah, ya, terangkanlah kepada ahli Makkah tentang kondisi Intokiyah, negeri Intokiyah, di mana lebih dahsyat Intokiyah gitu. Lebih dahsyat penolakannya, raja yang langsung nolak. Kalau engkau kan bukannya raja, yaitu cuma hanya pemuka-pemuka kafir Quraisy saja. Jadi akan kuat, Rasulullah dikuatkan oleh Allah untuk tetap berdakwah dengan penuh istiqomah. Karena yang namanya utusan Allah itu pasti ada halangan rintangan ketika menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mulus orang mengajak kepada kebaikan. Ya, enggak akan mulus orang mengajak untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Nggak akan mulus tuh, pasti ada halangan rintangan yang begitu besar, dan itu dialamin bukan cuma engkau saja ya Muhammad, tapi juga utusan-utusan yang lain. Kira-kira begitu, ya. Baik, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إذا تص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.